Jadi guys, aku mau ceritain tentang pengalaman horor dari guruku. Oke, jadi beliau itu pernah mondok. Nah, kebetulan banget nih, deket pondokan beliau ada semacam seminari. Kalian tahu lah ya pasti, seminari. Nah, jaraknya gak deket-deket amat sih, lumayan jauh gitu. Nah tapi ya kalau kita tempuh pakai mobil ya mungkin lumayan deket lah ya. Nah di pondokan beliau seringkali teman-teman beliau tuh kesurupan. Nah sampai pada akhirnya ada salah satu teman beliau yang namanya, kita samarin aja, namanya jadi Dinda. Nah Ustazah Mbak Dinda ini kesurupan dan larinya tuh cepet banget ke arah seminari. Nah pas di depan pintu gerbang seminari itu gimana ya, orang pondokan tuh udah sampai bawa mobil cepet-cepet ke sana. Untung aja tuh ada temennya guruku juga, itu yang kayak langsung gimana ya jelasnya, langsung dipegang, ditarik balik lagi ke pondok. Nah lalu nih ada temennya guruku juga yang bilang kalau di sebelahnya pondokannya beliau adalah kerajaan dari makhluk jin. Wow. Nah lalu besoknya ini ada acara untuk kayak jalan-jalan gitu kan. Nah itu kelasnya sama kamarnya ustazahku aja, karena sekolah anak mulanya saya. Nah lalu mereka tuh kayak kepisah gitu loh. Nah ustazahku tuh lihat ada kayak ya orang perempuan pakai seragamnya alum, cuma kayak kakinya tuh nggak ada. Nah lalu sama temannya saudaraku dibilangin, itu siapa, kok kakinya nggak ada, kok dia melayang. Lalu saudaraku bilang gini, aduh kayaknya ada yang aneh deh, yowes lah kita kayak cari teman-teman kita yang udah kepisah gitu loh, tapi pakai bahasa Arab, tapi aku nggak tahu gitu. Nah akhirnya ustazahku itu kayak telepon ustazah yang ada di kelompok yang terpisah itu. Nah akhirnya mereka ketemulah di kayak deketnya seminaris itu. Akhirnya gak jadi tuh, sebenarnya kayak mau healing kemana gitu, aku lupa. Akhirnya karena kejadian itu santriwatinya juga bilang kalau mereka tuh habis ngalamin kejadian kayak aneh gitu kan, yang tadi ada anak pakai seragamnya pondokan situ, lalu tapi kakinya kayak melayang gitu. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke pondok, dan ustazah dan ustadznya tuh rapat. Nah kok bisa ada anak gitu yang pakai seragam pondokannya mereka tapi gak punya kaki. Ya udahlah, ceritanya yang ini sih sampai di situ aja ya. Ya udah ya, lanjut cerita kedua. Oke guys, ini adalah cerita kedua dari temen aku yang namanya Marsha. Oke. Jadi Marsha ini nginep di sebuah hotel, dan aku tuh nggak tahu nama hotelnya karena dia tuh nggak disebutin, dianya nggak mau disebutin. Nah dia nginep di hotel itu karena mamanya tuh ada kerjaan ya. Gak tahu kerjaan apa, mamanya kerja apa, kita gak usah kepo ya. Nah pas dia tidur di malam hari, oh ya bentar, dia nginepnya 3 hari 2 malam. Nah pas tidur di malam pertama nih, dia tuh ngedenger suara kayak wanita teriak, tapi lama-lama kok jadi kayak nyanyi, ngerti kan? Lah lalu dia tuh kira tuh kayak gimana ya, kamar sebelahnya tuh yang iseng aja malam-malam kayak teriak-teriak gitu kan. Nah lalu dia tanya lah ke mamanya, "Ma,
kok ada suaranya cewek nyanyi kayak teriak tapi gak nyanyi, kayak apa sih gitu. Lalu ya udahlah, mamanya bilang, loh nggak ada apa-apa kok, orang di sebelah kanan kiri kamar kita kosong kok. Lagi pula di depan kamar kita tuh kayak nggak ada yang ninggalin tuh 2 anak laki-laki SMA, bukan cewek. Mungkin kamu aja yang halu. Nah lalu si Marsha, yaudahlah itu suara siapa gitu kan. Akhirnya dia tuh lanjut aja tidur kan. Nah ini gimana ya, tragedi kejadian kedua nih di malam kedua, kan ada 2 malam tuh. Nah di sini lebih mistis lagi, dia diteror sama mukanya si wanita. Bayangin, mukanya langsung loh. Kontak. Oke, nah dia tuh ngelihat sampean ngedenger suara ketukan sebanyak 3 kali, tok 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 gitu kan. Nah itu tuh malam hari kan, malam-malam ada yang ngetok 3 kali. Lalu dia intip dulu tuh dari pintu yang biasanya tuh kayak ada buletan. Oke, nah itu dia langsung refleks ngelihat ada cewek itu putih, cantik banget katanya Masya. Tapi ya dia punya rambut sebahu. Lalu cewek itu tuh kayak teriak, tapi lama-lama tuh jadi nyanyi. Jadi ya udahlah, cewek itu yang kayak bukan semalam, yang malam pertama neror dia pakai suara. Nah sekarang double pakai suara sama pakai wajah. Nah pas Marsha itu lihat, itu langsung ngelihat matanya, dan matanya hantu itu langsung ngelihat ke arahnya Marsha. Wow, dari situ kayak langsung, hah itu siapa? Kok bisa loh sampai kayak gitu ya kan? Jadi dia tuh bilang ke mamanya, loh kok bisa gitu loh, kayak ma kapan kita pulang gitu terus sih. Nah lalu mamanya bilang, ya besok tapi siang, karena mamanya paginya tuh masih ada kerjaan gitu loh. Oke. Nah akhirnya besoknya kan tiba, mamanya tuh kayak gimana ya, ke tempat urusan kerjanya gitu kan. Akhirnya ya udah nyampe di sana, mamanya langsung cepet-cepet ngerjain, dan biar dia tuh mamanya tuh tahu apa yang dirasain sama Marsha, jadi biar cepet-cepet langsung pulang gitulah ya. Emang mamanya ngerasain gitu juga? Enggak sih, kayak mamanya tuh tahu pasti ini Marsha diginiin ini, karena kan Marsha udah tanya-tanya gitu loh. Oh ya. Nah ya udahlah, di situ tuh kayak wow, amazing. Dia diteror di hotel. Ya, siangnya mereka pun akhirnya pulang lagi ke rumahnya. Nah, di situ kayak langsung Marsha tuh nangis gitu ya. Yaudah sih guys, segitu dulu ya ceritanya. Oke. Bye bye. Bye bye.